Pemirsa, bayangkan di lebih dari 80.000 desa kelurahan di seluruh Indonesia sebentar lagi akan berdiri koperasi baru yang diberi nama Kopdes Merah Putih. Setiap koperasi mendapatkan dukungan hingga 3 miliar rupiah untuk membangun gerai, gudang, dan modal kerja. Targetnya jelas, Maret 2026 semua harus siap beroperasi. Ini bukan sekadar angka besar. Di balik target itu ada harapan untuk memperkuat ekonomi lokal, membuka peluang usaha, dan juga memberdayakan masyarakat desa secara nyata. Namun ambisi sebesar itu tentu menghadirkan tantangan dari proses legalitas, pembangunan fisik, hingga kesiapan sumber daya manusia. Hari ini kita akan membedah semua itu bersama redaktur media, mencoba melihat apa makna dan dampak program ini dari kacamata publik, dan apa yang bisa kita harapkan dari langkah besar pemerintah ini. Inilah catatan Sinpo mengejar target 80.000 koperasi Desa Merah Putih. Saya Arif Rifai. Di seluruh Indonesia, lebih dari 80.000 desa dan kelurahan sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi program besar pemerintah yang dikenal dengan nama Kopdes Merah Putih. Targetnya jelas, semua 80.000 koperasi harus siap beroperasi penuh pada Maret 2026 dengan dukungan hingga 3 miliar rupiah untuk pembangunan gerai, gudang, dan modal kerja. Program ini digadang-gadang sebagai tulang punggung ekonomi desa, memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta membuka peluang lapangan kerja bagi warga. Namun target sebesar ini menjadi target yang menuntut koordinasi dan perencanaan matang, mulai dari proses legalitas koperasi, pembangunan fisik, hingga kesiapan sumber daya manusia di setiap desa. Untuk menjangkau target sebesar ini dalam waktu hanya 5 bulan, pemerintah harus mempersiapkan strategi percepatan yang terkoordinasi, mendorong partisipasi masyarakat, dan memastikan transparansi pengelolaan dana. Namun dari perspektif media dan pengamat ekonomi desa, masih ada pertanyaan besar. Seberapa realistis target ini bisa tercapai tanpa mengorbankan kualitas dan keberlanjutan koperasi? Karena itu, koperasi sebagai alatnya pihak yang lemah, yang merubah kelemahan menjadi kekuatan, selalu dianggap sarana untuk berdaulat, sarana untuk kemerdekaan yang sejati. Karena saudara-saudara sekalian, saya ingin ingatkan, kemerdekaan bukan hanya lagu kebangsaan merah putih, DPR, MPR, dan sebagainya. Iya, kemerdekaan sejati adalah kemerdekaan ekonomi. Di lapangan, setiap koperasi memerlukan kerjasama antar instansi, keterlibatan masyarakat yang aktif, dan struktur pengelolaan yang jelas, supaya program ini benar-benar memberikan manfaat nyata bagi ekonomi lokal. Budaya kolektif dan partisipasi anggota menjadi kunci supaya koperasi tidak hanya berdiri secara administratif, tapi juga berjalan produktif. Namun dengan berbagai karakter desa dan kondisi lapangan yang berbeda, bagaimana setiap koperasi dapat menyesuaikan diri dan memastikan target tercapai secara nyata. Selengkapnya di catatan Sinpo. Pemirsa, pemerintah menargetkan 80.000 koperasi desa kelurahan Merah Putih rampung dan beroperasi penuh pada Maret 2026. Program ini digadang-gadang sebagai penggerak ekonomi di desa, namun di balik angka besar itu muncul pertanyaan seberapa realistis bahwa angka sebesar 80.000 koperasi Desa Merah Putih mampu terwujud pada Maret 2026. Dan hari ini kita akan membahasnya dari sudut pandang media bersama dengan redaktur pelaksana Sinpo ID, Bayu Primanda. Mas Bayu, apa kabar Mas? Baik. Sehat Mas? Sehat, sehat. Mas Bayu, hari ini kita membahas tema terkait dengan bagaimana target dari pemerintah yang akan mewujudkan ataupun membangun 80.000 koperasi Desa Merah Putih yang bukan hanya dibangun tapi juga mulai beroperasi pada Maret 2026. Dan ini juga yang ditulis di Sinpo ID, tepatnya di rubrik Bongkar Minggu ini. Apa yang menarik dari tema ini, Mas? Ya, kita melihat rencana untuk mendirikan 80.000 koperasi ini
sangat-sangat surprising juga ya. Karena memang kalau seandainya koperasi ini dibangun sampai 80.000, berarti secara nggak langsung setiap satu desa itu punya koperasi. Punya koperasi Desa Merah Putih ya. Kalau seandainya berdasarkan data tahun 2024, jumlah desa sendiri kan ada 84.276 kalau nggak salah. Nah, kalau seandainya mengacu pada data tersebut, berarti setiap desa punya koperasi. Secara nggak langsung program pemerintah yang terkait masalah penekanan atau nggak menghindari inflasi inflasi lokal di desa-desa itu bisa lebih gampang untuk dieksekusi, ya kan? Karena memang fungsinya koperasi sendiri kan menjadi agregator dan penyambung antara UMKM dengan para pembelinya. Berarti secara nggak langsung proses untuk kemudian menggerakkan roda perekonomian dari desa pun jadi jauh lebih mudah dilaksanakan. Sepanjang 80.000 desa ini bisa didirikan koperasinya masing-masing, dan itu pun juga masih juga perlu ditingkatkan keinginannya, karena memang pengurus-pengurus koperasinya juga harus punya komitmen, komitmen bersama untuk kemudian bisa bekerja, meluangkan waktunya untuk bersama-sama memikirkan bagaimana koperasi ini bisa memberikan manfaat yang lebih luas lagi kepada masyarakat, khususnya di bagian pedesaan. Terutama begini, yang menjadi catatan Sinpo ID adalah bagaimana nantinya proses pendirian koperasi desa ini. Kan kalau 80.000 berarti kan setiap desa kan punya. Berarti secara nggak langsung kalau di wilayah terluar, ini yang wilayah 3T yang menjadi concern Sinpo selama ini ya, karena memang wilayah 3T ini sangat-sangat menjadi fokus yang sangat-sangat kita perhatikan ya. Dengan adanya koperasi desa ini ya tentunya wilayah-wilayah terluar itu ya bisa lebih terbantu lagi, sehingga masyarakat dan kesejahteraan yang ada di sana juga bisa lebih ditingkatkan lagi dengan keberadaan koperasi tersebut. Mas Bayu, kalau kita melihat angka 80.000, sementara kita tahu tenggat waktunya yang diberikan oleh pemerintah adalah Maret 2026, artinya tinggal beberapa bulan lagi. Seberapa realistis capaian 80.000 ini untuk bisa tercapai di Maret 2026? Dan kalau kita melihat juga mungkin dari segi lapangannya, SDM-nya, dan juga segala infrastruktur pendukungnya, Mas. Ya, kalau Sinpo ID melihat ini sebuah kepercayaan diri ya yang butuh kita dukung secara bersama, apalagi juga Menteri Koperasi kita saat ini masih semangat barunya ya Pak Ferry. Kita harapkan Bung Ferry bisa memberikan kontribusinya yang lebih lagi sehingga target tercapainya 80.000 koperasi desa ini bisa terwujud nanti di tahun 2026. Yang menjadi semangatnya adalah yaitu memberikan pelayanan dan juga peningkatan kesejahteraan di masyarakat desa dan apalagi di wilayah 3T tersebut. Nah, seandainya itu sudah terwujud, berarti secara nggak langsung beragam program-program yang bisa dimanfaatkan dari koperasi desa ini juga bisa langsung segera dirasakan oleh masyarakat yang ada di desa. Artinya dari media dan khususnya Sinpo ID sendiri juga cukup realistis dengan target 80.000 dengan tenggat waktu sampai Maret 2026 ini. Iya, karena kan begini, sepanjang target tersebut ya sejauh ini sudah on track ya untuk kemudian membangun infrastrukturnya, bagaimana yang diperlukan untuk membangun sebuah koperasi. Yang tentunya ada transfer ilmu juga Kak, dari pemerintah pusat kepada pemerintah yang ada di desa, karena ini kan skupnya lebih kecil lagi. Ya kan, apalagi itu di desa langsung bersentuhan dengan masyarakat, berarti ada transfer ilmu yang harus kemudian bisa segera diimplementasikan. Mengingat tenggat waktunya itu 2026, kita sudah masuk bulan Oktober, dan ya kita masih percaya untuk kemudian target tersebut bisa diwujudkan sepanjang satu ya Menteri Koperasinya juga kan masih semangat baru kan. Ya, kita harapkan itu bisa kemudian bisa segera terwujud dan masyarakat desa pun merasakan manfaat segera seperti itu. Kalau melihat skema pembiayaan yang diluncurkan oleh pemerintah yang mana ini tidak cuma-cuma tapi ini berdasarkan pinjaman, ini seperti apa, Mas? Ya, kalau Sinpo ID melihat bagaimana proses pendanaan yang kemudian disalurkan lewat Bank Himbara ini, kita
yang pasti seperti ini, kita tetap menekankan yang namanya asas akuntabilitas. Yang namanya akuntabilitas itu menjadi salah satu tonggak untuk kemudian bisa memastikan bahwasannya penggunaan anggaran tersebut untuk dalam proses pembangunan sebuah koperasi ini bisa dilakukan dengan baik dan dieksekusi dengan baik, sehingga masyarakat pun bisa terbantu untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Karena jika asas akuntabilitasnya atau transparansinya masih abu-abu, ini yang tentu menjadi sebuah pertanyaan tersendiri. Makanya bukan kami Sinpo ID mengajak kepada seluruh masyarakat yang ada maupun publik untuk kemudian bersama-sama mengawasi bagaimana proyek ini kemudian bisa dieksekusi dengan baik, sehingga pembentukan koperasi yang memang kita cita-citakan untuk menjaga inflasi secara lokal di daerah, di desa-desa ini bisa kemudian terwujud, sehingga masyarakat desa pun mendapatkan peningkatan kesejahteraan. Apalagi koperasi ini fungsinya adalah bukan hanya sekedar menjaga inflasi, tapi juga bisa menjaga stabilitas ketahanan pangan. Itu yang pertama. Yang kedua juga bisa menjaga peningkatan kesejahteraan bagi para petani. Apalagi di desa-desa kan banyak petani yang kemudian bisa terbantu dengan adanya koperasi tersebut. Mereka bisa menyalurkan apa yang mereka panen, terus kemudian mendapatkan manfaat juga dari koperasi tersebut. Berarti secara nggak langsung kan ini manfaatnya besar, ya kan? Manfaatnya cukup besar. Jadi nilai 3 miliar per satu koperasinya ini ya kita harapkan bisa digunakan sebaik mungkin, sehingga masyarakat pun juga bisa segera mendapatkan peningkatan kesejahteraan tersebut. Seperti itu. Kalau dari penjelasan Mas Bayu itu artinya memang target 80.000 koperasi di Maret 2026 ini bukan serta-merta koperasinya kemudian berdiri dan kemudian beroperasi, tapi juga ada juga aspek-aspek lain yang juga menentukan bagaimana kemudian koperasi ini bisa memberikan manfaat langsung kepada masyarakat di desa adalah dari segi SDM-nya juga. Artinya pemerintah juga perlu mempersiapkan SDM pengelola koperasi tersebut agar tadi akuntabilitasnya bisa terjaga, kemudian dari segi transparansi penggunaan medianya, penggunaan dananya juga bisa terjaga juga. Karena begini Mas, semangat untuk mendirikan koperasi adalah bersama-sama meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Semangatnya itu ya. Yang kita titik beratkan adalah bagaimana adanya koperasi ini bisa memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat yang ada di wilayah-wilayah pedesaan. Dengan adanya koperasi tersebut, maka ya harus ada yang kemudian diambil juga oleh masyarakat kan. Harus ada yang kemudian masyarakat ini mendapatkan manfaat sebesar-besarnya, karena memang keberadaan koperasi itu ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apalagi di wilayah pedesaan, sebagaimana kita tahu kan, di wilayah 3T ya, yang memang tertinggal terluar, itu berarti ini yang perlu ditingkatkan kesejahteraan mereka, karena memang wilayah tersebut cukup jauh dari pemerintah pusat dan juga aksesnya juga cukup sulit. Dengan keberadaan koperasi nggak menutup kemungkinan mereka pun juga bisa meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri yang ada di wilayahnya secara lokal, seperti itu. Pemerataan ekonomi agar ekonomi ini tidak hanya terpusat di kota-kota besar, khususnya DKI Jakarta ataupun wilayah-wilayah di Jawa, tapi juga merata sampai daerah 3T itu tadi. Nah, yang menjadi concern bukan hanya sekedar koperasinya saja, karena di situ kan ada transfer ilmu, terus kemudian ada peningkatan teknologi dalam pengoperasian sebuah koperasi ya. Berarti secara nggak langsung koperasinya ini juga masuk ke fase digitalisasi. Berarti secara nggak langsung harus ada yang ditingkatkan. Ini yang mungkin menjadi concern bersama, bukan hanya pekerjaannya di titik beratnya di Menteri Koperasi saja, tapi juga Kemenkomdigi juga punya peran untuk kemudian meningkatkan akses mungkin internet ya di wilayah pedesaan, apalagi di wilayah 3T, untuk kemudian mereka bisa lebih mudah lagi mendapatkan akses teknologi, sehingga dengan keberadaan koperasi tersebut, keilmuan untuk peningkatan teknologi, terus kemudian distribusi barang-barang dari desa, terus kemudian ke wilayah-wilayah yang akan dituju, itu bisa jauh lebih baik lagi dengan adanya akses internet tersebut.
Mas, kalau dari melihat dari program-program sebelumnya, kalau misalkan ada pendirian koperasi yang kemudian berdiri karena dorongan program, kemudian dalam beberapa waktu berhenti karena mungkin tidak ada dukungan lagi dan lain sebagainya. Seberapa realistis kalau misalkan koperasi Desa Merah Putih ini akan tetap berjalan dan juga berkesinambungan seperti tujuan awalnya untuk meningkatkan kesejahteraan di desa, Mas? Nah, kalau seandainya kita lihat yang terjadi bila seandainya sebuah koperasi itu hanya berjalan di awal anget-angetnya doang gitu kan, terus kemudian seiring waktu koperasi tersebut tidak berjalan, ini yang harus menjadi sebuah evaluasi bersama. Apakah dalam proses menjalankan, membangun sebuah koperasi itu kemudian serta-merta langsung ditinggal gitu sama pemerintah pusat. Ini kan yang tentu harus menjadi sebuah evaluasi tersendiri ya. Ya, kita harapkan pemerintah pusat bukan hanya sekedar mendorong dibentuknya sebuah koperasi di pedesaan, pendiriannya awal saja. Tapi juga ada supervisi yang dilakukan. Dan itu juga bisa melibatkan berbagai macam stakeholder terkait ya, termasuk aparat penegak hukum untuk kemudian melakukan pengawasan dalam proses bagaimana koperasi tersebut berjalan. Apakah transparansinya bisa diawasi atau tidak, ini yang tentunya menjadi perhatian bersama agar koperasi tersebut bisa berjalan sesuai tracknya dan juga memberikan kesejahteraan lebih menyeluruh lagi kepada masyarakat pedesaan seperti itu. Terkait itu tadi Mas di awal tadi terkait dengan dana 3 miliar untuk masing-masing koperasi yang disalurkan melalui Bank Himbara, dan ini bukan hanya serta-merta biaya cuma-cuma, tapi itu bentuknya adalah pinjaman. Dan ini kan menjadi ada pertimbangan tersendiri bagi bank-bank Himbara untuk menyalurkan uang sebesar 3 miliar ataupun dana sebesar 3 miliar tersebut kepada koperasi yang baru saja dibentuk, yang dia belum tahu bagaimana track recordnya. Artinya ada pertimbangan tersendiri. Meskipun memang dari pemerintah sendiri memperbolehkan penggunaan dana desa 30%-nya untuk sebagai modal ataupun jaminan ke pihak banknya itu, Mas. Nah, ini yang menjadi perhatian bersama. Apakah nantinya dalam proses berjalannya sebuah koperasi setelah dibentuk itu akan langsung dilepas atau tidak, atau mendapatkan sebuah supervisi langsung dari pemerintah pusat. Nah, ini yang tentunya menjadi perhatian bersama. Jadi yang kita harapkan begini. Bila seandainya sebuah koperasi itu sudah kemudian didirikan, terus sudah siap untuk dijalankan, setidaknya ada transfer keilmuan yang kemudian SDM yang berperan untuk menjalankan koperasi tersebut adalah orang-orang yang memang memiliki kompeten untuk kemudian koperasi tersebut bisa dijamin keberlangsungannya bukan hanya sekali jalan ya, tapi juga bisa berjalan berkesinambungan sampai tahun-tahun berikutnya seperti itu. Karena melihat bagaimana tujuan dan juga cita-cita awal dari dibentuknya Koperasi Desa Merah Putih untuk menggerakkan perekonomian di desa dan juga sebagai tulang punggung perekonomian di desa. Betul. Mas Bayu, kita akan lanjutkan lagi obrolan kita usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Catatan Sinpo. Napa kabar Banjarmasin? Saat ini siaran Sinpo TV dapat Anda saksikan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang saluran digital televisi Anda untuk memastikan Anda dapat menikmati program-program terbaru di Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Catatan Sinpo, masih membahas tema kita pada hari ini terkait dengan mengejar target 80.000 koperasi Desa Merah Putih pada tahun 2026. Mas Bayu, kalau kita melihat data terbaru ini, ribuan Kopdes masih sampai saat ini masih dalam tahap legalitas ataupun legalisasi. Kalau melihat target pada tahun 2026 yang mencapai 80.000 koperasi, kemudian saat ini mayoritas masih dalam tahap legalitas, mana tantangan yang paling besar, Mas? Pembangunan fisik, terkait dengan legalitas, ataupun dari kesiapan SDM-nya? Atau semuanya memang ini menjadi tantangan yang perlu diselesaikan? Ya, kalau Sinpo ID melihat fenomena proses legalitas yang
saat ini masih dialami oleh ribuan calon koperasi ya. Ini memang hal yang memang lumrah untuk kemudian bisa disupervisi, diawasi lebih lanjut lagi ya. Karena memang kan legalitas ini cukup penting juga untuk kemudian bagaimana koperasi tersebut bisa kemudian pada akhirnya berdiri. Berarti secara nggak langsung kan ada hal yang harus dipersiapkan. Ya kalau seandainya target 80.000 terus kemudian dengan Menteri Koperasi yang masih memiliki semangat baru, nggak menutup kemungkinan hal itu bisa terwujud. Sepanjang satu, dalam proses pendiriannya, pemilihan SDM yang memang nantinya akan menangani koperasi tersebut bisa pas dan juga memiliki kompeten dan kredibilitas yang tinggi, yang kemudian bisa dipercaya, sehingga nantinya dalam proses legalitas pun juga bisa lebih cair lagi, lebih cepat lagi untuk kemudian diproses, sehingga nantinya ketika koperasi tersebut berjalan bisa lebih terjamin lagi dalam proses bagaimana mereka melakukan aktivitas-aktivitas terkait masalah koperasi seperti itu. Terkait dengan pemilihan SDM tadi Mas, apakah memang saat ini terkait pemilihan SDM dan juga pengurus dari Koperasi Desa Merah Putih sepenuhnya diserahkan kepada desa, atau memang ada supervisi ataupun dari pengawasan dari pemerintah pusat terkait dengan layak tidaknya orang ini menjadi pengurus desa Koperasi Desa Merah Putih ini, Mas? Kalau Simpo ID melihatnya, idealnya proses pembentukan ini memang langsung dilakukan oleh Kementerian Koperasi ya, yang memang memiliki bidang untuk kemudian bagaimana koperasi tersebut bisa akhirnya terbentuk dan berjalan. Namun dalam prosesnya tentu ada keterlibatan pihak-pihak lain termasuk pemerintah daerah juga. Karena memang begini, pemerintah daerah nantinya setelah koperasi ini berjalan menjadi salah satu pihak yang memang bisa dalam tanda kutip diuntungkan. Karena memang pemerintah daerah pada akhirnya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya di pedesaan lewat adanya koperasi desa tersebut. Berarti secara nggak langsung kan pemerintah daerah mendapatkan manfaat dengan adanya koperasi desa. Oleh karenanya pemerintah daerah juga perlu memberikan pertimbangan-pertimbangan, terus kemudian melakukan pengawasan juga terhadap koperasi-koperasi yang memang pada akhirnya nanti dibentuk di desa-desa. Dan ini tentunya sejalan dengan keinginan Presiden Prabowo untuk kemudian bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang ada di wilayah pedesaan. Sebagaimana kita tahu, wilayah pedesaan ini kan menjadi salah satu skup yang cukup mengerucut ya dalam proses tatanan masyarakat. Berarti secara nggak langsung pedesaan ini menjadi ujung tombak bagaimana pemerintah pusat bisa menyalurkan program-program kerakyatannya sehingga bisa langsung dirasakan oleh masyarakat, salah satunya lewat koperasi desa tersebut. Artinya sinergi dari berbagai pihak dalam hal ini antara pemerintah pusat kemudian pemerintah daerah, termasuk juga bagaimana kolaborasi antar kementerian ini juga menjadi hal yang kalau kita melihat juga ini kolaborasi saat ini juga sedang dilakukan di tingkat kementerian juga, ini menjadi hal yang perlu dilakukan, Mas. Iya, dan juga nggak menutup kemungkinan koperasi-koperasi ini nantinya juga menjadi sebuah jejaring untuk kemudian bersama-sama meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara mungkin modelnya seperti ini. Koperasi desa menjadi sebuah franchise ya, dalam tanda kutip sebuah franchise yang kemudian bisa sama-sama bertukar komoditas yang memang ada di desa masing-masing. Contohnya itu kalau seandainya di wilayah Banyumas dia merupakan penghasil beras, terus kemudian di wilayah Surabaya, Sidoarjo, atau enggak di wilayah daerah-daerah pinggir laut itu merupakan penghasil perikanan. Ini bisa ada kemudian kolaborasi antar masing-masing koperasi desa untuk kemudian bersama-sama melakukan distribusi komoditas masing-masing ya, untuk kemudian seperti apakah itu nantinya modelnya barter atau ada nilai tawar yang kemudian bisa dinegosiasikan. Ini yang tentunya kita harapkan itu terjadi. Toh kita bisa saja melihat dengan contoh-contoh market retail-retail yang selama ini sudah berjalan, yang warna merah sama biru itu kan berada di hampir seruas jalan, bukan lagi desa lagi ya. Kalau seandainya mereka saja bisa kemudian mengintegrasikan dari satu toko dengan toko yang lain, why not kalau seandainya koperasi desa ini bisa berintegrasi masing-masing dengan sesama koperasi ya kan. Berarti ini yang tentunya kolaborasi ini
nantinya bisa ditingkatkan seiring waktu sepanjang para pengurus koperasinya punya kredibilitas dan juga punya mimpi yang sama untuk kemudian meningkatkan koperasi yang mereka tangani seperti itu. Artinya kalau kita melihat contoh nyatanya dari pihak swasta saja mampu mendirikan dan juga bahkan sampai di seluruh pelosok negeri, bahkan bukan hanya di antara di desa-desa tapi bahkan di ruas-ruas jalan. Artinya ini mengacu pada keberhasilan dari pihak swasta tersebut. Ini sangat mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah. Ya mungkin kita bisa melihat bagaimana program-program yang mereka jalankan, ini tinggal di copy paste saja ilmunya gitu kan, terus kemudian diimplementasikan dengan baik tentunya dengan pengawasan dan juga pemilihan SDM yang tepat. Ini yang tentu menjadi sebuah kunci keberhasilan sebuah koperasi ya. Karena memang dengan adanya pemilihan SDM yang tepat, berarti secara nggak langsung koperasi yang nanti akan dijalankan ini bisa jauh lebih lama, lebih long last lagi sehingga masyarakat pun juga mendapatkan manfaatnya lebih baik lagi seperti itu. Selain pemilihan SDM dan juga tahap legalitas, saat ini pemerintah juga menginginkan terkait pembangunan gerai dan juga gudang di masing-masing koperasi tersebut. Apa yang menjadi tantangan dan juga kesiapan di lapangan, Mas? Karena ketika pembangunan gudang dan juga gerai ini kan tentu membutuhkan tanah juga. Dan apakah ini juga menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan menuju target 80.000 koperasi Desa Merah Putih di tahun 2026 ini? Itu dia yang tadi saya jabarkan bahwasanya perlu adanya keterlibatan atau enggak koordinasi dengan pemerintah daerah juga. Karena memang pemerintah daerah sendiri menjadi pihak yang paling paham tentang bagaimana kontur wilayah mereka, kulturnya bagaimana, terus kemudian apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan, apa yang mereka butuhkan di masing-masing desa. Atau kan nggak menutup kemungkinan desa A, B, C dalam sebuah provinsi yang sama, kebutuhannya masing-masing berbeda. Terus juga kulturnya pun berbeda. Berarti secara langsung ada treatment khusus yang harus dilakukan oleh masing-masing di masing-masing desa. Berarti secara nggak langsung pemerintah daerah juga perlu dilibatkan termasuk dengan terkait masalah pendirian gerai maupun juga pemilihan lokasi gudang ya. Karena memang kan ini menjadi sebuah titik sentral untuk kemudian distribusi bahan-bahan pokok komoditas yang ada yang nantinya disuplai ke koperasi-koperasi ini kan bisa lebih sentral lagi dan dipilih secara langsung oleh pemerintah daerah dengan cukup baik juga lokasinya seperti itu. Koordinasi dengan pemerintah daerah yang kita tahu pemerintah daerah ini bisa lokasinya bisa lebih dekat dengan desa masing-masing. Ini juga menjadi salah satu kunci mengingat saat ini kan pembangunannya ini paralel di setiap daerah, bukan hanya terfokus di satu daerah. Dan jadi ini menjadi kunci juga Mas untuk pembangunan di tahap awal ini Mas. Ya tentu karena begini. Pembangunan sebuah koperasi itu bukan hanya bolanya itu bukan hanya di Kementerian Koperasi saja ya. Karena memang begini, dalam proses pendirian koperasi nantinya tentu akan melibatkan stakeholder terkait termasuk salah satunya yaitu kayak seperti Kementerian Pertanian, terus kemudian Kementerian Perdagangan yang memang mengatur bagaimana nantinya distribusi komoditas ini antar masing-masing koperasi terus kemudian bisa berjalan dengan baik, terus kemudian nantinya dalam proses koperasinya apakah ada pengawasan dari aparat penegak hukum ini ya tentunya perlu melibatkan sejumlah stakeholder yang memang berkompeten untuk menangani hal tersebut. Berarti secara nggak langsung kita harapkan peran pihak-pihak terkait ini bisa kemudian dimaksimalkan sehingga target tercapainya 80.000 ini bukan bolanya bukan cuma di Kementerian Koperasi saja, tapi juga ini jadi konsentrasi bersama antar kementerian untuk kemudian bisa segera terwujud sehingga masyarakat pun bisa mendapatkan peningkatan kesejahteraan seperti itu. Tadi selain legalitas kemudian dari persiapan fisik dan juga pembangunan gerai dan gudang, ini satu aspek yang tadi juga sempat dibahas adalah terkait dengan kesiapan dari SDM dan juga pengurus dari Koperasi Desa Merah Putih yang juga menjadi salah satu poin penting. Kalau dari kacamata Sinpo ID melihat bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat untuk mempersiapkan SDM itu selain memang fisik dan juga legalitas, apakah memang sampai saat ini
ini dari Sinpo ID melihat adanya pelatihan-pelatihan atau upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, kalaupun tadi memang sudah berkoordinasi untuk mempersiapkan SDM dan juga pengurus dari Koperasi Desa Merah Putih ini, Mas? Ya, kalau kita lihat dari beberapa pantauan reporter kita di lapangan di wilayah Jakarta sendiri itu juga sudah dimulai adanya pembentukan koperasi yang mana proses pemilihannya pun bisa dalam tanda kutip dilakukan secara transparan. Karena memang SDM yang kemudian terpilih kalau mungkin di wilayah perkotaan jauh lebih bisa terlihat karena memang orang-orangnya juga memiliki klasifikasi pendidikan yang cukup untuk kemudian bisa menjalankan koperasi tersebut. Diharapkan koperasi tersebut bisa berjalan secara kesinambungan ke depannya. Nah, yang menjadi PR adalah bagaimana nantinya koperasi tersebut dibangun di daerah yang memang dalam tanda kutip jauh dari pemerintahan, terus kemudian semangatnya masih sama dan bisa mencegah yang namanya kebocoran. Ini yang tentunya harus ada transfer ilmu dan juga pengawasan yang cukup ketat juga, yaitu dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, termasuk juga aparat penegak hukum. Makanya dalam proses rekrutmennya ini yang kita harapkan pada akhirnya menjadi sebuah titik kunci agar koperasi desa ini bisa berjalan dengan baik, ya kan? Karena memang SDM yang nantinya dipilih kan tentu menggemban kewajiban yang cukup berat juga. Mereka juga harus mengkoordinasikan bagaimana program-program pemerintah pusat, terus kemudian bisa menyalurkan apa yang, jadi kan koperasi kan fungsinya kan juga menyalurkan program-program kerakyatan juga kan dari pemerintah pusat, menyediakan bahan pokok, terus juga bisa mendistribusikannya dengan adil. Ini yang tentunya agak mungkin menjadi sebuah tantangan ya. Makanya publik pun kita harapkan juga bisa ikut terlibat untuk kemudian melakukan pengawasan dalam proses berjalannya koperasi ini. Bila seandainya ada yang dalam tanda kutip menyimpang, ini bisa diadukannya kemana. Nah, ini yang kita harapkan ada sebuah saluran yang kemudian publik bisa akses dengan gampang sehingga proses berjalannya koperasi tersebut bisa diawasi dengan baik dan tidak bisa menghindari yang namanya penyelewengan seperti itu. Hal yang juga paling penting dari koperasi ini adalah bagaimana partisipasi dari anggota, keikutsertaan dari anggota dan juga budaya kolektif. Kalau melihat budaya kolektif dan juga partisipasi aktif dari anggota dan juga melihat kultur yang ada di masyarakat pedesaan, apakah ini menjadi salah satu peluang atau justru tantangan yang untuk menghidupkan koperasi ini, Mas? Iya, kalau kita tahu ya, koperasi ini kan merupakan sebuah perserikatan yang memang dibentuk untuk kemudian pihak-pihak yang ikut berkecimpung di dalamnya itu mendapatkan kesejahteraan dan peningkatan dalam hal ya kesejahteraan tadi. Makanya dengan adanya koperasi berarti secara nggak langsung ini bukan hanya sekedar pesertanya saja ya, tapi juga orang-orang yang datang ke koperasi tersebut terus kemudian berbelanja di gerainya itu juga mendapatkan manfaat yang positif, di mana harga yang dijual di gerai-gerai koperasi tentunya jauh lebih stabil ketimbang di tempat lain. Ini yang tentunya kita harapkan bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat sehingga masyarakat pun juga mendapatkan peningkatan kesejahteraan. Jadi bukan hanya sekedar jargon yang ya koperasi akan meningkatkan kesejahteraan, tapi dalam prosesnya masyarakat tidak ikut berperan di dalamnya. Jadi justru masyarakat juga diajak untuk kemudian ikut berpartisipasi, terus kemudian melihat bagaimana komoditas yang ada di koperasi, terus kemudian memanfaatkan komoditas tersebut dan membelinya dari situ. Kalau kita melihat dari sisi media, Mas, dari sisi Sinpo ID sendiri melihat secara realistis nantinya pada pertengahan 2026 ketika 80.000 koperasi ini memang benar-benar terwujud, apa indikator keberhasilannya? Apakah memang sekedar berdiri atau bisa memang sudah beroperasi dengan produktif dan lain sebagainya, atau yang menjadi indikator keberhasilan? Yang menjadi indikator sebuah keberhasilan sebuah koperasi tentunya adalah bagaimana
koperasi tersebut bisa menerima laba yang bersih dan itu positif terhadap perkembangan sebuah koperasi untuk kedepannya. Makanya yang menjadi patokan buat Sinpo ID melihat keberhasilan sebuah koperasi adalah nantinya setelah 1 tahun ini berjalan, apakah koperasi tersebut mendapatkan laba atau tidak, ataukah laba tersebut dalam bentuk piutang atau bagaimana, ini yang nantinya tentu bisa menjadi sebuah diskursus sendiri ya buat kita yang pastinya ya, hal itu menjadi sebuah titik ukur bagaimana sebuah koperasi pada akhirnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan. Artinya itu yang menjadi indikator bahwasannya bukan hanya sekedar berdiri 80.000 koperasi desa merah putih di hampir setiap desa di Indonesia, tapi juga bagaimana koperasi desa itu bisa benar-benar memberikan manfaat terhadap penggerak perekonomian di desa dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Iya, Mas Bayu, kita akan lanjutkan lagi obrolan kita usai jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana. Usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Catatan Sinpo. Rangkaian peristiwa penting kami hadirkan untuk menemani sore hari Anda. Regulasi penyiaran yang dinilai Peringatan Bastille Day di Play, Pramono menegaskan Pemprov DKI dalam keadaan selamat di atas. mengabarkan berita yang relevan dengan kondisi hari ini sebagai rujukan informasi menjelang malam tiba. Yang menyelundupkan kokain Yang Menteri Pertanian menyampaikan tindak pidana perampokan dan pembunuhan. Lakukan langkah pengawasan secara langsung. Jangan lewatkan dalam menyapa Indonesia Petang setiap hari hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Catatan Sinpo, masih membahas tema kita pada hari ini terkait dengan mengejar target 80.000 Kopdes Merah Putih. Mas Bayu, kalau tadi dari pembahasan kita bahwasanya pemerintah ini menyebut Kopdes sebagai pusat ekonomi rakyat. Kalau dari kacamata media dan juga kacamata Sinpo ID, ini melihat wujud ideal dari pusat ekonomi rakyat, dalam hal ini ekonomi rakyat di pedesaan seperti apa sih, Mas? Ya, kalau kita berkaca lagi dengan adanya koperasi desa ini ya, berarti secara nggak langsung koperasi desa ini menjadi lumbung di mana perekonomian masyarakat itu bermula. Jadi secara nggak langsung koperasi menjadi titik sentral sebuah roda perekonomian masyarakat yang kemudian bisa meningkatkan kesejahteraan semua pihak yang berkecimpung dalam koperasi tersebut. Karena begini, di dalam proses pelaksanaan koperasi, berarti kan koperasi ini menjadi sebuah jembatan untuk kemudian memotong rantai pasokan yang selama ini cukup belibet juga dari petani menuju pasar, ya kan? Dengan adanya koperasi berarti semua jalur pasokan tersebut bisa kemudian dipangkas sehingga masyarakat bisa langsung mendapatkan barang yang layak dari petani, komoditas yang layak dari petani maupun nelayan ya. Terus kemudian dalam prosesnya masyarakat juga bisa langsung mengakses komoditas tersebut dengan harga yang jauh lebih layak dan petani pun juga mendapatkan keuntungan yang lebih baik lagi karena nggak ada lagi permainan tengkulak yang sebagaimana kita tahu kalau seandainya selama ini kan ada tengkulak yang kemudian memang mengambil celah untuk mendapatkan untung dari selisih harga dalam proses distribusi komoditas tersebut. Ini yang dengan adanya koperasi tersebut berarti secara langsung rantai pasokannya sudah dipotong, berarti secara nggak langsung nelayan ataupun petani yang memang kontribusi untuk memenuhi komoditas di koperasi tersebut juga mendapatkan untung yang lebih baik seperti itu. Jadi kalau kita melihat juga bagaimana cita-cita dari pemerintah yang ingin mewujudkan koperasi Desa Merah Putih sebagai tulang punggung rantai pasok pangan lokal, ini bukan menjadi hal yang terlalu ambisius, tapi ini cukup realistis. Ya, karena begini, kalau kita lihat ya dalam sebuah kultur perdesaan, di situ kan sudah include dari mulai pembeli, penjual maupun pihak-pihak yang memang mengisi logistiknya ya, dari entah itu petani dan sebagainya, peternak. Nah, itu bila seandainya diputer-puter untuk kemudian melewati jalur tengkulak, ini kan cukup banyak pihak yang pada akhirnya mengambil
selisih-selisih harga, ya kan? Ya nantinya jadinya ketika barang tersebut sampai ke masyarakat sudah berada di level harga yang cukup tinggi juga. Sementara petani maupun peternak yang memang selama ini mensuplai komoditas tersebut juga dibeli dengan harga yang murah. Berarti secara nggak langsung kan seharusnya masyarakat bisa mendapatkan akses untuk kemudian membeli barang dari para petani maupun peternak maupun nelayan dengan harga yang miring atau nggak bisa dalam tanda kutip belum di markup lebih banyak oleh tengkulak. Terus di koperasinya juga bisa menjaga stabilitas harga. Jadi koperasi ini memainkan peran yang cukup penting sebagai jembatan antara pembeli maupun petani seperti itu. Dari cita-cita dan juga impian dari pelaksanaan dan juga didirikannya Koperasi Desa Merah Putih ini sebenarnya kalau ini berjalan secara ideal, ini bisa memberikan efek domino terkait dengan perekonomian masyarakat di desa yang cukup baik dan cukup banyak ya Mas, bukan hanya dari segi penjualan barang-barang di koperasi tapi juga efek ke masyarakat sekitar, nelayan, kemudian petani juga bisa merasakan manfaat dari hadirnya Koperasi Desa Merah Putih dengan catatan tadi harus ideal pelaksanaannya dan juga diurus dan juga dipegang oleh orang-orang yang memang berkompeten di sana. Iya, kalau kita lihat begini, ini baru efek ketika koperasi itu berjalan. Belum nanti keuntungan-keuntungan selanjutnya bila seandainya koperasi tersebut bisa berkolaborasi dengan koperasi yang lain. Ya kan? Sebagaimana tadi kita bahas, kita belajar dari sebuah retail swasta yang memang memiliki banyak gerai. Nah, kalau seandainya koperasi ini berada di semua desa, berarti secara nggak langsung ada kemungkinan kolaborasi antar masing-masing koperasi untuk kemudian bisa bersama-sama melakukan pertukaran komoditas yang memang selama ini sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat masing-masing. Toh kan kebutuhan masing-masing desa itu pasti berbeda ya. Bila seandainya ada koperasi terus kemudian kolaborasi tersebut bisa terjalin dengan baik, gak menutup kemungkinan antar koperasi pun juga bisa memberikan keuntungan satu sama lain. Toh kan koperasi itu nggak melulu mendapatkan laba dari audiens yang ada di desa tersebut kan, karena bisa aja dengan adanya kolaborasi tersebut dia juga mendapatkan laba dari koperasi yang lain yang memang memasok apa yang selama ini mereka produksi. Ini yang tentunya sangat-sangat menjadi harapan kita bersama. Dengan adanya koperasi tersebut tentunya masyarakat pun mendapatkan manfaat dan juga mendapatkan peningkatan kesejahteraan seperti itu. Lagi-lagi itu tadi poin kuncinya juga partisipasi masyarakat untuk turut serta menghidupkan koperasi ini menjadi poin penting juga. Tadi juga sempat kita bahas terkait dengan kalau kita melihat kultur dan budaya masyarakat pedesaan dengan hadirnya koperasi ini mereka cukup asing atau ini sebenarnya koperasi ini cukup dekat dengan kehidupan masyarakat pedesaan, Mas? Kalau kita lihat selama ini masyarakat kita memang sudah akrab dengan yang namanya koperasi ya. Sebagaimana kita tahu sebelum digembar-gemborkannya yang namanya koperasi desa, tentu di desa-desa sudah biasa ya ada yang namanya koperasi. Walaupun gongnya belum sebesar Koperasi Desa Merah Putih. Bila seandainya koperasi ini menjadi sebuah mimpi yang besar bagi Presiden Prabowo untuk memberikan kesejahteraan, berarti secara nggak langsung dengan adanya koperasi ini bisa menjadi sebuah menyaingi koperasi-koperasi yang sudah pernah ada ya, karena memang koperasi yang sudah pernah ada di desa-desa hanya skupnya berimpact pada pihak-pihak yang memang bernaung di koperasi tersebut. Tapi kalau seandainya koperasi desa tentu melibatkan lebih banyak lagi pihak, toh modalnya juga lebih besar juga, nggak menutup kemungkinan iya, pihak yang akan diuntungkan atau masyarakat yang diuntungkan bisa jauh lebih banyak lagi. Dan ini sejalan dengan mimpi untuk pemerataan ekonomi seperti itu. Dan salah satu harapan juga dengan pendirian dari Koperasi Desa Merah Putih adalah kemandirian dari koperasi itu sendiri. Jadi harapannya ketika memang ini sudah berdiri kemudian berjalan, artinya pemerintah pusat bukan secara eksplisit tapi secara tidak langsung bisa lepas tangan agar itu diserahkan kepada pengurus dan juga desa masing-masing. Harapannya seperti itu atau memang harus perlu selalu dorongan dari pemerintah pusat, Mas? Ya mungkin
bukan tanda kutipnya dilepas ya, tapi juga setidaknya mendapatkan apresiasi. Dengan adanya peningkatan kesejahteraan di desa berdasarkan hasil dari yang diupayakan di koperasi, maka pemerintah pusat ya seyogyanya memberikan sebuah apresiasi untuk kemudian bisa menjadi teladan buat koperasi-koperasi yang lain, sehingga semangatnya bisa terus terjaga kan. Dengan adanya apresiasi tersebut berarti secara langsung koperasi-koperasi lain yang jumlahnya 80.000 itu bisa kemudian melihat, oh ternyata seperti ini koperasi yang ideal sehingga masyarakatnya bisa mendapatkan manfaat ini. Dan nggak perlu studi banding juga antar koperasi datang ke ya misalnya dari Jakarta terus kemudian studi banding ke Bali kan, nggak harus begitu seriusnya, tapi dengan adanya apresiasi tersebut ya ilmunya bisa kemudian langsung di copy paste dengan koperasi-koperasi yang lain. Terbuka saja bagaimana koperasi yang ideal terus mendapatkan apresiasi, langkahnya apa saja, terus kemudian tinggal pemerintah pihak yang memang berkecimpung dalam koperasi tersebut bisa kemudian ikut mengimplementasikan hal yang sama seperti itu. Mas, dari kacamata media sendiri, Mas, bagaimana melihat antusiasme dari masyarakat menyambut program yang kita bisa katakan ini program yang gebrakan cukup besar untuk masyarakat terutama di daerah pedesaan. Apakah memang masyarakat cukup antusias untuk menyambut adanya program Koperasi Desa Merah Putih ini, Mas? Dari kacamata media atau dari pantauan di lapangan dari Sinpo ID, Mas? Ya kalau kita lihat untuk wilayah kota-kota besar ya termasuk Jakarta terus kemudian wilayah aglomerasi Jakarta, memang sejauh ini masyarakat itu cukup antusias untuk melihat menanti apakah nantinya koperasi tersebut bisa memberikan efek yang positif kepada mereka. Karena memang begini, dilemanya sebuah kota besar kan mereka yang namanya petaninya kan lebih sedikit ketimbang di wilayah pedesaan. Kalau seandainya di wilayah pedesaan sebagaimana kita tahu jumlah petaninya cukup banyak, terus kemudian yang mengisi logistik di gudang-gudang koperasi juga jauh lebih banyak juga kan. Berarti secara nggak langsung yang harus mendapatkan peningkatan kesejahteraan kan adalah petani-petani yang berkecimpung di pedesaan-pedesaan tersebut. Kalau seandainya di kota besar tetap semangatnya sama, karena memang begini, dengan keberadaan koperasi tersebut nggak menutup kemungkinan ada kolaborasi antar koperasi yang kemudian komoditasnya bisa disaling silang, ya kan? Dengan adanya penutupan saling silang menutup kebutuhan masing-masing logistik, berarti secara nggak langsung kan ini yang tadi kita bahas ada sebuah upaya untuk memotong rantai pasokan sehingga masyarakat bisa mendapatkan komoditasnya dengan harga yang baik, terus kemudian bisa langsung segera dimanfaatkan kepada mereka. Ini yang menjadi sebuah titik temu di mana masyarakat, bukan hanya masyarakat pedesaan saja yang menanti, tapi juga masyarakat perkotaan juga membutuhkan ada yang namanya koperasi tersebut. Ya, kita harapkan koperasi tersebut bisa segera terwujud, apalagi 80.000 ini bukan nominal yang sedikit ya. Jadi kita harap bisa dieksekusi dengan baik, dengan nominal yang sesuai, apalagi itu 3 miliar bisa dimanfaatkan dengan baik, dibentuk sebuah koperasi yang ideal sehingga masyarakat pedesaan khususnya bisa mendapatkan peningkatan kesejahteraan yang baik seperti itu. Itu tadi yang menjadi poinnya bagaimana antusias dari masyarakat dan juga semangat dari masyarakat untuk menyambut hadirnya Koperasi Desa Merah Putih. Ini bisa kita maknai sebagai optimisme dari masyarakat sendiri terkait dengan cita-cita dari Koperasi Desa Merah Putih ini untuk bisa mewujudkan kesejahteraan dari penggerak ekonomi dan juga tulang punggung pasokan rantai makanan di desa dan juga kelurahan itu tadi, ini bisa terwujud, Mas. Iya, dan gak menutup kemungkinan keberadaan koperasi ini yang memang masif sampai 80.000 setiap desa punya satu. Ini bisa terus berkembang dan menjadi sebuah mungkin saingan ya buat retail-retail swasta yang warna merah biru itu ya kan. Karena memang selama ini yang kita cukup nanti-nantikan adalah pembangunan gerai dan gudang-gudang yang saat ini sedang ingin dijalankan oleh Kementerian Koperasi. Jadi kita harapkan ini bisa terlaksana dengan baik dan mimpinya bukan hanya
ketika koperasi tersebut berjalan, bukan hanya nantinya kita bisa awasi sebulan 2 bulan, kita lihatnya nanti dalam proses berkepanjangan, apakah nantinya setelah 1 tahun atau 2 tahun, ini nantinya kan bisa kita review lagi, perlukah untuk kemudian dilakukan perluasan manfaat, ya ini yang harus dikaji bersama, dan nggak menutup kemungkinan koperasi yang di pedesaan ini bisa berkembang dengan cukup baik dan menjadi sebuah sentra ekonomi tersendiri buat masyarakat pedesaan seperti itu. Ini antara Koperasi Desa Merah Putih dan sebelumnya juga ada program di masing-masing desa yang kita sebut sebagai BUMDes atau badan usaha milik desa yang ini juga bisa menjadi salah satu kolaborasi antara Koperasi Desa Merah Putih dengan BUMDes yang ada di masing-masing desa, Mas. Iya, termasuk juga proses rekrutmennya juga, karena memang gini, sepanjang BUMDesnya itu memberikan efek yang positif terhadap kegiatan masyarakat pedesaan, ya why not kalau seandainya bisa saling kolaborasi. Tapi kan ada juga BUMDes yang memang sejauh ini, dalam tanda kutip, mereka hanya sebagai pihak yang memanfaatkan adanya anggaran saja. Ini yang tentu harus jadi sebuah kajian tersendiri dan menjadi antisipasi bagi Kementerian Koperasi untuk kemudian memilah-milah lebih lanjut lagi, apakah BUMDes tersebut selama ini sudah berperan aktif meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau tidak. Ini yang harus jadi sebuah pertimbangan untuk kemudian melakukan kolaborasi. Toh koperasi ini kan semangatnya memberikan pemerataan ekonomi. Kalau seandainya ada upaya-upaya menggembosi semangat koperasi, ya tutup saja gitu kan. Tidak perlu ada kerjasama yang kemudian bikin ribet dalam proses berjalannya koperasi tersebut. Ya kita harapkan semua pihak bisa ikut terlibat, ya kan. BUMDes juga bisa ikut terlibat sepanjang sama-sama memiliki cita-cita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya yang ada di desa seperti itu. Kalau kita melihat perbedaan dengan program-program lain terkait dengan kesejahteraan masyarakat di desa, sebelumnya yang saat ini juga masih berjalan di mana pemerintah juga masih menyalurkan dana desa, mungkin ini yang juga menjadi salah satu titik yang membedakan antara Koperasi Desa Merah Putih dengan program-program kesejahteraan di desa lain, bahwasanya Koperasi Desa Merah Putih ini bentuk penyaluran dananya ini bukan diberikan cuma-cuma, tapi dalam bentuk pinjaman yang memang itu harus dikembalikan kepada bank yang menyalurkan. Artinya memang ada tanggung jawab dan juga beban tersendiri bagi pelaksana ataupun pengurus dari Koperasi Desa Merah Putih ini untuk bisa menggerakkan koperasinya agar bisa mengembalikan dana tersebut. Meskipun memang ada peraturan bahwasannya bisa menggunakan 30% dari dana desa untuk sebagai jaminan di bank sendiri. Ya kalau kita lihat penggunaan ini dua komponen yang berbeda ya, antara dana desa maupun koperasi desa, Kopdes. Kalau seandainya dana desa itu adalah dana yang memang disalurkan ke pemerintah desa untuk kemudian dimanfaatkan bisa untuk menjadi sebuah infrastruktur, pembangunan infrastruktur, terus sarana prasarana dan sebagainya yang berkaitan dengan kebutuhan desa. Sementara koperasi desa, uang yang disalurkan untuk pembangunan koperasi desa adalah uang yang kemudian bisa dimanfaatkan bagi para peserta koperasi untuk dijadikan sebagai modal mereka berusaha atau enggak mereka berladang dan sebagainya, yang tentunya berkaitan dengan bagaimana nantinya koperasi tersebut bisa mengambil keuntungan yang positif, apakah nantinya petani yang membutuhkan modal atau enggak nelayan atau enggak mungkin peternak yang memang selama ini mereka membutuhkan modal dalam usahanya. Nah ini yang menjadi sebuah perbedaan yang cukup signifikan antara dana desa maupun koperasi desa. Dan kita harapkan dengan adanya perbedaan ini tentunya masyarakat bisa memilah dan bisa melihat lebih jauh lagi bagaimana sebuah koperasi yang nantinya bisa berada di tengah-tengah mereka menjadi sebuah tonggak berputarnya roda perekonomian yang ada di pedesaan, karena memang kan desa ini menjadi sebuah titik yang simpul bertemunya antara petani, pedagang maupun pembelinya sendiri, ya kan. Berarti secara nggak langsung roda perekonomian ini bisa diputar di
di skup paling kecil masyarakat di pedesaan, sehingga masyarakat pedesaan pun bisa memanfaatkan tersebut dan mendapatkan peningkatan kesejahteraan seperti itu. Kalau dari sisi media Mas, ini terakhir Mas, terkait dengan komunikasi kepada publik dan juga penyiaran kepada masyarakat terkait dengan progres dan juga manfaat yang bisa diterima oleh masyarakat dengan hadirnya Koperasi Desa Merah Putih, ini juga menjadi salah satu peran penting dari media, meskipun memang di satu sisi media juga menjadi salah satu unsur pengawas juga dalam pelaksanaan program ini, Mas. Nah, media di sini khususnya Sinpo TV, Sinpo ID juga kita mencoba untuk menyampaikan apa yang selama ini dipertanyakan oleh publik terkait masalah koperasi desa, dan itu menjadi sebuah jembatan bagi pemerintah pusat untuk kemudian memberikan informasi-informasi terkait masalah koperasi, dan tentunya kita juga menampung apa yang disuarakan oleh masyarakat, karena kita juga mencoba melihat lebih dalam lagi kultur perdesaan yang selama ini akan dibangun sebuah koperasi. Kita mencoba melihat keresahan-keresahan mereka, terus bagaimana yang mereka ingin suarakan, dan itu juga kita coba tanyakan kepada Kementerian Koperasi agar kemudian bisa dieksekusi koperasinya ini bisa lebih baik lagi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lebih luas lagi seperti itu. Baik, terima kasih Mas Bayu sudah membahas tema kita pada hari ini terkait dengan bagaimana pemerintah mencapai target 80.000 pendirian Koperasi Desa Merah Putih pada pertengahan Maret 2026. Tentu kita berharap segala cita-cita dari pendirian ini bukan hanya soal pendirian, tapi juga bagaimana ketika pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih ini bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya terkait dengan tulang punggung perekonomian masyarakat di desa dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Terima kasih pemirsa Sinpo TV sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir. Saya Arif Rifai, sampai jumpa di catatan Sinpo berikutnya.